Ini cop busi kayak gini menyebabkan CDI cepat mati. Nanti saya jelasin nanti. Kita pasang busi di sini, cek. Kelihatan enggak apinya? Harusnya kelihatan. Dah. Kita pasang businya. Yuk. Terus saya kasih tahu kenapa kok CDI-nya jadi mati, padahal ini sindengan. Kenapa? Nih saya kasih tahu. Jangan menyepelekan cop busi ya Mas. Jadi cop businya ini kan bocor bos. Nah ini. Nah perhatikan. Di sini cop busi itu konektornya kebuka seperti ini. Lah kan ada karetnya sipon sipon ya. Oke, ini karetnya nggak nutup sempurna, masih ada celah ini. Oke, masih ada celah bos. Nah ini dipasang di sini. Celahnya berada di bagian bawah. Musim hujan, melewati genangan air ini keciprat sama air bos. Keciprat sama air, terjadilah kebocoran arus, ya kan? Arus 12.000 volt bocor, yang sampai kepada busi itu hanya beberapa saja. Lalu gelombang elektrik yang bocor tadi akan terhampar di ground body. Kan hukumnya seperti itu, hukum elektron. Hukum elektron, listrik itu bolak-balik ke sistem stator. Nah, di sini kabelnya adalah kabel tunggal. Tidak ada cover lonjakan atau kebocoran gelombang elektrik. Karena ini 12.000 volt keluarnya. Nah, ada metode di sini digulung menggunakan tembaga. Itu ada gunanya, bos. Gunanya bukan untuk memperbesar api busi. Akan tetapi untuk mereduksi gelombang bocor dari listrik yang seharusnya mengalir kepada ground melalui busi, tetapi dia ngeground tanpa lewat busi. Ingat, di dalam busi itu ada istilah resistor. Jadi listrik ini 12.000 volt kan dialirkan ke ground melalui busi. Yes. Tapi kok tidak menyebabkan kerusakan elektronika? Karena sudah diredam oleh resistor pada busi. Sehingga tidak berdampak buruk. Nah, kebocoran gelombang ini atau elektriknya tanpa melalui resistor pada busi ataupun peredamnya akan mengganggu gelombang jaringan TV. Bisa TV jadi ikut berebet. Kalau ini bocornya ekstrim. Tapi paling parah pada unit platina. Pada motor platina itu tidak ada pengaman. Ya, tidak ada pengaman sebagaimana pada tipe CDI. Jadi gelombangnya akan mengganggu jaringan. Kalau kalian tetangganya punya motor platina, terus platinanya error, bocor-bocor, motor yang berebet lewat. Televisimu, radiomu berpet pada jaringan tertentu. Gitu, ada gangguan pada alat elektronika tertentu. Karena adanya kebocoran gelombang elektromagnetik electrical. Nah, di sini ketika kena air terjadi kebocoran. Sehingga tegangan menjadi terurai. Ada beberapa yang tidak melalui sistem pereduksinya. Nah, ini masuk ke dalam ground. Kadang-kadang ada yang nyetrum sama pengendara nih. Gara-gara ini bocor, ya pas hujan ngerem, remnya sedikit kayak ada semut kecilnya. Senet, ya. Itu elektrik coilnya bocor. Nah, itu dampak nggak kepada sistem kapasitor bank pada CDI?
Ngaruh bos. Adanya gelombang balik atau listrik balik yang tidak semestinya akan mempengaruhi kepada kapasitor bank di sini. Sehingga perangkat elektronik ini akan melemah dan akan lebih cepat mati, lebih cepat rusak. Itu gara-gara cop busi bocor. Kalau motor injeksi, cop businya bocor, motor nggak bakalan hidup. Karena pada motor injeksi itu full perangkat elektronika. Jika mekanisme sistemnya tidak dibikin pengamanan, tidak ada sensor pembaca kebocoran arus, maka potensi seluruh perangkat elektronikanya tidak akan bertahan lama. Maka dibuatlah sistem sedemikian rupa, ada sensor pembaca gelombang elektron yang tidak memenuhi syarat atau keluar daripada jalur. Ya, makanya motor injeksi, cop businya tok bocor, motornya ra gelem urip, bos. Bahkan bisa memunculkan kode kerusakan, padahal cuma cop busi bocor. Saking hati-hatinya produsen agar perangkat elektronik itu tidak lebih cepat rusak gara-gara kebocoran listrik dalam skala besar, yaitu koil 12.000 volt. Pakai logika goblok saja, pakai ilmu paling goblok saja, motor ini disetrum 12.000 volt. Perangkat elektronik groundnya adalah motor itu sendiri. Ada dong lonjakan elektron pada beberapa perangkat. Itu ilmu gobloknya, saya jelasin. Kalau mau lebih detailnya ya tanya ke ahlinya. Masalah listrik karo PLN berarti letakon, ojo karo nyong orang ngerti. Oke, ini motor sudah hidup mas, CDI-nya bermasalah. Nah tinggal ini mau pakai CDI apa? Mau yang ori atau yang WK kayak gitu. Tentu akan berbeda. Berbeda apa? Berbeda limit. CDI WK itu mentok pada sekian ribu RPM. Bisa lebih rendah dari originalnya, bisa lebih tinggi tergantung brand dan mereknya. Nah, untuk keamanan dan kenyamanan serta keawetan, saran saya, ini yang harus dibeli apa saja? Cop busi. Gunakan busi yang anti pecah. Karena ini kayak perhatikan agak kurang rawatan ya motornya. Jadi jangan beli cop busi standar lagi. Resiko kebentur-bentur batu, kecutak kayu, jadi lebih fleksibel. Walaupun bukan original, tapi rekomendasi kalau soal cop busi ndak usah yang ori, yang full karet, anti bocor dan lentur bos. Jadi misal ini motor buat pergi ngalas, nyangkut-nyangkut kayu, cop businya tidak pecah.